Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Aira. Hari ini kita akan membahas buku tema 1 untuk kelas 3 ya, tema 1 subtema 4. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita akan mulai dari pembelajaran 3 di halaman 161. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Ayo menulis. Kemudian bacalah dengan nyaring. Nah, silahkan adik-adik baca di sini ya, bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Kemudian kita lanjutkan di sini, mawar dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Nah, ada 3 ya, 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Amati gambar-gambar bunga di depan. Pilihlah salah satu bunga lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Penjelasan meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Ini jawabannya anak-anak. Nanti bisa dipilih salah satu ya. Misalnya ini ada bunga anggrek bulan. Ciri-ciri bunga anggrek bulan adalah 1. Bentuk mahkota bunganya bulat melebar. Dan yang kedua, bunganya berwarna putih, merah, dan lain-lain. Kemudian ketiga, tumbuh menempel sebagai tanaman epifit di pohon atau batang kayu ya. Jadi tumbuhannya menempel seperti di gambar di sini ya. Kemudian ada juga bunga melati putih. Nah, ciri-cirinya bunga melati putih yaitu bentuk mahkota bunganya kecil-kecil agak lonjong. Nah, seperti ini ya. Bunganya berwarna putih dan berbau harum. Daun bunga melati berwarna hijau tua. Ini daunnya. Kemudian ada bunga yang ketiga di sini, bunga Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi. Ciri-cirinya yaitu bentuk mahkota bunganya lonjong dan ukurannya besar seperti ini ya. Bunganya berwarna merah dengan bintik-bintik putih tersebar merata di mahkotanya. Kemudian bunganya berbau busuk, tidak memiliki akar, batang, dan daun. Hidup menempel pada tumbuhan inang sebagai parasit. Ya, adik-adik bisa memilih salah satu untuk dijadikan contoh jawaban yang soal di sini tadi ya. Jadi jawabannya di sini memilih salah satu dari 3 tadi ya. Kemudian ayo berkreasi, halaman 163. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajaan mozaik? Warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting ya. Jadi kita punya kertas di sini, kita buat polanya ya, kita gambar. Lalu kita bisa tempel di sini. Kita lanjutkan lagi di halaman 164. Toko bunga. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya bunga melati digunakan untuk acara pernikahan, ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga.
Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Ayo berlatih ya adik-adik. Di sini kita akan menyelesaikan soal pembagian ya. Ini adalah muatan matematika. Kita baca soalnya. Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Proses di atas ditulis dalam kelompok pembagian yaitu 141 dibagi 3 ya. Jadi ada 141 tangkai bunga disimpan dalam 3 tempat. Jadi masing-masing ada berapa, maka bentuk pembagiannya seperti ini ya. 141 dibagi 3. Saya tuliskan ulang di sini agar lebih besar ya tulisannya. 141 dibagi 3 ya. Cara pembagiannya ingat ya. Kita ambil dulu satu angka. Nah, jika satu angka tidak bisa, kita ngambil 2 angka. Ya, ini ya. Jadi 14 dibagi 3 ada berapa? Nah, jadi kalau ada masih kesulitan, kita tulis dulu di sini bilangannya ya. Perkalian 3. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15 dan seterusnya. Nah, yang mendekati ini 14 berarti di bawahnya 14 ada 12. 12 dibagi 3 ada berapa? 4. Kita tulis 4 di sini ya. Kemudian kita kembalikan lagi di sini 4 kali 3 12 kita tulis di sini. Nah, kemudian kita kurangi ya. 4 dikurang 2 2. 1 kurang 1 0 kita tidak tulis. Nah, ini masih sisa 2. Kemudian kita turunkan lagi angkanya ya. Tadi ini 14 sudah, yang satu kita turunkan sini 21. 21 dibagi lagi 3. Hasilnya ada 7. 7 kali 3 21. Hasilnya berapa? 0. Nah, kalau hasil di sini sudah 0 berarti pembagiannya sudah ketemu jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah ini ya. 47 ya di sini ini. Jadi 141 dibagi 3 sama dengan 47. Kemudian kita lanjutkan soal ini ya. Selesaikan soal di bawah ini sesuai contoh. Siti mempunyai 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Baik, kita kerjakan ya. Nah, kita di sini ini. Jadi banyak bunganya tadi ada 484 ya. Banyak vas bunganya ada 4. Yang ditanyakan adalah banyak bunga anggrek di tiap vas. Nah, pembagian seperti ini. Jadi ada 484 bunga, kemudian dibagi 4 ya. Jadi bunganya mau ditaruh di 4 vas bunga. Hasilnya berapa biar setiap vas itu isinya sama. Baik, silakan perhatikan di sini ya. Saya tulis di sini 484. Kemudian dibagi 4 vas bunga. Ingat ya, kita bagi sekarang 4 dibagi 4 bisa ya. Berarti kalau bisa kita ambil satu angka dulu. 4 dibagi 4 di sini ada 1. Kita kembalikan lagi 1 kali 1 kali 4 4. Kita turunkan lagi. Karena ini sudah habis ya 0. Kita turunkan angka 8. 8 dibagi 4 2. 2 kali 4 8. Kita turunkan lagi, di sini 0, sini 4. Nah, 4 dibagi 4, 1. 1 kali 4, 4. 4 kurang ini, habis ya, 0 ya. Di sini tidak ada yang diturunkan lagi, berarti di sini 0. Nah, kalau 0 berarti jawabannya sudah ketemu. Jadi, jawabannya adalah 121.
1 ya. Jadi banyak bunga anggrek pada setiap vas bunga adalah 121 bangkai. Kemudian ini soal yang kedua di halaman 166 ya. Pohon melati Lani berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 bunga melati. Lalu ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga sama banyak. Berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? Ini sama ya, kita kerjakan di sini. Jadi bunganya Lani ada 224 nih ya. Banyak tempatnya ada 4 buah. Maka pembagiannya adalah seperti ini. 224 dibagi 4. Sekarang kita kerjakan di sini. 224 kita bagi 4. 2 dibagi 4 tidak bisa ya, maka kita ambil 2 angka. 22. 22 dibagi 4 ada berapa? 5. Ya. Kalau masih bingung, kita lihat lagi di kelipatan angka 4 ya. 4 kali 1 4, 4 kali 2 berarti tambah 4 lagi 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16, 4 kali 5 20. Nah, ini 20 ini mendekati 22. Karena di atas 20 ini kalau 4 kali 6 ada 24, maka 22 kan di sini. Kita ambil nih. Hasilnya 5. 5 kali 4 hasilnya berapa? 20. Nah, 22 diambil 20 ada 2 ya. Ini 2 kurang 0 2. 2 dikurang 2 0. Jadi tidak kita tulis. Kemudian 4 kita turunkan. 4 24 dibagi 4 ada 6. Ya, ini ya, ingat ya. Ini 4 kali 1 kali 2 kali 3 4 kali 5 kali 6 ya. Jadi 6 kali 4 ada 24. Ini tulis 6 kali 4 24. 24 diambil 24 0. Nah, karena sudah 0 hasilnya sudah ketemu. Berarti jawabannya adalah 56. Jadi banyak bunga melati pada setiap tempat adalah 56 bunga. Baik, sampai di sini dulu adik-adik. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.